Aku menikah dengan pria baik, tapi keluarganya adalah neraka. Perempuan dalam bingkai itu tersenyum lembut, cantik, anggun, dan yang membuat dadaku seperti diremas. Wajahnya mirip aku, bukan sekadar mirip, tapi seperti versi lain dari diriku. Klik subscribe, nyalakan loncengnya supaya Anda yang pertama mendapatkan informasi kisah-kisah manusia terbaru. Aku dulu selalu percaya, kalau seseorang mencintai kita dengan tulus, maka semesta akan ikut memudahkan jalan. Tapi ternyata, ada cinta yang datang bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk menjebak. Namaku Alia, aku bukan siapa-siapa, aku tidak lahir dari keluarga kaya. Aku bukan perempuan yang hidupnya dikelilingi kemewahan. Aku hanya perempuan biasa yang bekerja di sebuah toko buku kecil, yang setiap hari menghirup aroma kertas baru dan menenangkan diri lewat judul-judul novel romantis yang selalu berakhir bahagia. Ironisnya, aku terlalu sering membaca akhir bahagia, sampai lupa bahwa hidup nyata tidak pernah sesederhana itu. Aku bertemu Reza di tempat paling tidak terduga. Di toko buku. Hari itu hujan turun deras. Lampu toko sedikit redup karena cuaca mendung. Aku sedang menyusun buku-buku di rak ketika seorang pria masuk dengan jaket basah. Dia mengusap rambutnya, terlihat sedikit panik, seolah hanya masuk untuk berteduh. Aku menoleh, sekilas. Dan entah kenapa, aku langsung ingat wajah itu. Bukan karena pernah kenal, tapi karena wajahnya terasa familiar. Wajah yang seperti aman. Dia menatap sekeliling, lalu matanya berhenti pada rak, psikologi dan pengembangan diri. Dia mengambil satu buku, membacanya sebentar, lalu mengernyit seperti orang yang sedang menahan sesuatu. Aku mendekat. Mas, mau cari buku apa? Bisa saya bantu? Dia menoleh, dan saat itu aku melihat matanya. Matanya tidak kosong, tapi ada beban. Dia tersenyum kecil. Saya mau cari buku tentang mengendalikan kecemasan. Aku terdiam sejenak. Orang biasanya malu mengakui itu. Tapi dia bilang dengan jujur. Aku menunjuk rak lain. Ada beberapa yang bagus. Kalau Mas mau yang ringan, ini. Aku menyerahkan buku berjudul Seni Menenangkan Pikiran. Dia menerimanya pelan. Terima kasih. Aku mengangguk. Dia berjalan ke kasir, membayar, lalu sebelum pergi dia menoleh lagi. Nama mbaknya siapa? Aku membeku sebentar, lalu menjawab. Alia. Dia mengangguk pelan, seperti menyimpan namaku di kepala. Terima kasih, Alia. Dia pergi, dan aku pikir, itu hanya pertemuan singkat biasa. Tapi seminggu kemudian, dia datang lagi. Hujan lagi, jaket basah lagi, dan kali ini dia langsung menyapaku. Alia. Aku menoleh, terkejut. Dia ingat, Mas Reza, aku menyebut namanya dari struk pembelian minggu lalu. Dia tersenyum kecil. Kamu ingat, aku menahan senyum. Ingatan saya cukup bagus. Reza tertawa pelan. Tawa yang tidak berlebihan, tidak dibuat-buat. Kami berbicara sebentar, tentang buku, tentang hujan, tentang hal-hal kecil yang biasanya tidak penting. Tapi entah kenapa, bersamanya, hal kecil terasa hangat. Reza datang terus. Kadang membeli buku, kadang hanya duduk membaca sebentar di pojok kursi toko. Kadang menatap keluar jendela seperti orang yang menunggu sesuatu, atau menghindari sesuatu. Aku mulai mengenalnya sedikit demi sedikit. Dia bilang bekerja di bidang konsultan. Katanya sering stres karena tekanan pekerjaan. Dia bilang orang tuanya tinggal di luar kota. Dia bilang, hidupnya sepi. Aku tidak pernah bertanya banyak. Karena dia juga tidak pernah memaksa aku bercerita. Dan itu membuatku nyaman. Reza punya satu kebiasaan. Setiap kali dia pulang, dia selalu berkata, terima kasih sudah jadi tempat tenang. Aku tersenyum setiap kali mendengar itu. Karena aku juga merasa begitu. 3 bulan sejak pertemuan pertama, Reza mulai menjemputku pulang. Toko buku tutup jam 9 malam. Jalan pulangku melewati gang kecil yang kadang sepi. Reza bilang dia khawatir. Aku antar. Aku awalnya menolak. Aku bisa sendiri, tapi Reza selalu punya cara membuat aku merasa tidak keberatan. Aku cuma ingin memastikan kamu aman. Setiap kali dia mengucapkan itu, aku merasa diperhatikan. Dan lama-lama, aku terbiasa. Kami semakin dekat. Reza tidak pernah kasar, tidak pernah memaksa, tidak pernah bicara manis berlebihan. Dia justru selalu terlihat hati-hati, seolah takut salah, dan itu membuatku makin percaya dia orang baik. Sampai suatu malam, setelah dia mengantarku pulang, dia berhenti di depan pagar rumah kontrakanku.
Lampu teras menyala. Ibu kos sedang menonton televisi di ruang depan. Reza menatapku lama. Alia, aku mengernyit. Apa? Reza menarik napas. Kalau aku minta kamu menikah sama aku, kamu takut nggak? Aku membeku. Menikah? Itu terlalu cepat. Baru 3 bulan. Aku menelan ludah. Reza, dia cepat memotong, suaranya pelan. Aku tahu ini cepat. Aku tahu kamu mungkin pikir aku gila. Dia tersenyum kecil, pahit. Tapi aku serius. Aku menatapnya, bingung. Kenapa cepat banget? Reza menunduk sebentar. Aku capek hidup sendiri. Aku terdiam. Reza mengangkat wajahnya lagi. Dan aku, nyaman sama kamu. Kalimat itu sederhana, tapi cara dia mengucapkannya seperti seseorang yang sedang menyerahkan diri. Aku menggigit bibir. Aku takut. Bukan takut menikah, tapi takut salah memilih. Karena aku pernah melihat pernikahan yang hancur. Ayah dan ibuku bercerai saat aku kecil. Aku hidup melihat ibu menangis diam-diam. Dan aku berjanji, aku tidak ingin pernikahan yang sama. Aku menatap Reza. Kamu yakin? Reza mengangguk, matanya serius. Yakin. Aku menarik napas panjang. Kenapa memilih aku? Reza diam sebentar, lalu berkata pelan. Karena kamu membuat aku merasa aku masih manusia. Kalimat itu membuat dadaku hangat. Aku menunduk, menahan air mata. Di dunia yang keras, ada pria yang merasa diselamatkan oleh keberadaanku. Bagaimana aku bisa menolak? Aku terlalu percaya. Aku terlalu ingin ada akhir bahagia seperti novel. Dan akhirnya aku berkata pelan. Aku mau. Reza menghela napas lega, seolah baru saja lepas dari beban berat. Dia tersenyum, dan untuk pertama kalinya aku melihat senyum yang benar-benar lepas dari wajahnya. Dia menggenggam tanganku. Terima kasih. Aku tersenyum kecil. Makasih juga. Aku masuk ke rumah dengan dada berdebar. Aku ingin bercerita pada ibu kos. Tapi aku menahan diri. Aku ingin menikmati detik itu sendiri dulu. Aku masuk kamar, menatap langit-langit. Menikah. 3 bulan kenal. Aku tertawa kecil. Gila, tapi mungkin, ini takdir. 2 minggu kemudian, lamaran sederhana dilakukan. Tidak ada pesta besar. Hanya Reza, satu sahabatnya, dan ibu kosku sebagai wakil keluarga. Reza bilang orang tuanya, tidak bisa datang, karena ada urusan. Aku sempat heran, tapi aku menepis pikiranku sendiri. Mungkin keluarganya memang jauh. Mungkin mereka sibuk. Aku tidak menuntut. Aku hanya ingin bahagia. Pernikahan dilangsungkan sebulan setelah lamaran. Cepat, terlalu cepat. Tapi Reza terus meyakinkanku. Nanti kita jalani pelan-pelan. Aku percaya. Aku pakai kebaya sederhana. Make up tipis. Di depan penghulu, Reza mengucapkan ijab kabul dengan lancar. Tidak ada ragu. Tidak ada salah. Dan saat cincin melingkar di jariku, aku menahan napas. Aku istri Reza. Aku tersenyum. Aku pikir hidupku akan mulai. Tapi aku tidak tahu, hidupku yang sebenarnya justru baru akan runtuh. Selesai akad, Reza berbisik di telingaku. Kita langsung ke rumah. Aku mengangguk. Rumah kita. Reza tersenyum. Rumah keluargaku. Aku membeku. Keluargamu. Bukannya kita. Tinggal di kontrakan dulu. Reza menatapku. Senyumnya tidak hilang, tapi ada sesuatu yang aneh. Aku sudah siapkan semuanya. Aku menelan ludah. Kamu nggak bilang. Reza menggenggam tanganku lebih erat. Aku mau ini jadi kejutan. Kejutan. Aku mencoba tersenyum. Tapi ada rasa tidak nyaman yang tidak bisa kujelaskan. Mobil Reza melaju keluar kota. Semakin jauh dari kontrakanku. Semakin jauh dari hidupku yang sederhana. Dan akhirnya, kami masuk ke sebuah kawasan dengan gerbang besar. Satpam memberi hormat. Mobil lewat tanpa ditanya. Aku menatap Reza. Ini, rumah keluargamu. Reza hanya mengangguk. Kami berhenti di depan rumah besar. Sangat besar. Halaman luas. Lampu taman menyala. Dan di depan pintu, ada beberapa orang berdiri menunggu. Seorang wanita berwajah dingin, memakai perhiasan mencolok. Seorang pria tua dengan tatapan tajam. Dan 2 orang perempuan muda yang menatapku dari atas sampai bawah. Reza turun lebih dulu, lalu membuka pintu untukku. Ayo, aku turun dengan kaki gemetar. Wanita itu melangkah maju. Tatapannya menusuk. Dia menatap Reza dulu, lalu menatapku. Lalu ia berkata, datar, tanpa senyum. Jadi ini Alia. Aku menelan ludah. Reza menggenggam tanganku. Iya, Ma, jadi itu ibunya.
Ibunya yang katanya di luar kota. Aku membeku. Ibunya ada di sini, dan wajahnya sama sekali tidak terlihat senang. Wanita itu mendekat, menatapku seolah aku barang yang baru dibeli. Masuk. Satu kata. Tidak hangat, tidak ramah. Aku melangkah masuk dengan dada sesak. Dan saat pintu besar itu tertutup di belakangku, entah kenapa aku merasa seperti baru saja masuk ke perangkap. Pintu rumah besar itu tertutup pelan di belakangku. Suara klik kunci terdengar kecil, tapi rasanya seperti palu yang menutup dunia lamaku. Aku berdiri di ruang tamu yang luas, lantainya mengkilap seperti cermin, lampu gantungnya besar, dan udara di dalam rumah terasa dingin meski tidak ada AC yang menyala kencang. Bukan dingin karena suhu, dingin karena suasana. Wanita yang Reza panggil, Ma, berjalan lebih dulu tanpa menoleh. Langkahnya pelan tapi penuh kuasa. Aku mengikutinya dengan tangan masih digenggam Reza. Tapi genggaman itu terasa berbeda sekarang. Seperti pegangan terakhir sebelum aku tenggelam. Di ruang tamu, pria tua yang tadi berdiri di depan pintu duduk di kursi besar. Tatapannya tajam, seolah aku bukan menantu, tapi orang asing yang harus dinilai. Dua perempuan muda duduk di sofa, menatapku tanpa malu-malu. Salah satunya berambut pendek dengan bibir tersenyum sinis. Yang satunya lagi terlihat lebih kalem, tapi matanya tidak ramah. Wanita itu akhirnya bicara. Alia, aku menegakkan badan. Iya, Bu. Dia menatapku lama, lalu berkata pelan, kamu tahu Reza siapa? Aku membeku. Pertanyaan itu aneh. Aku menjawab hati-hati. Suami saya. Wanita itu mengangkat alis. Bukan, nada suaranya membuatku mengecil. Dia melanjutkan, Reza adalah satu-satunya anak laki-laki keluarga Wijaya. Wijaya, aku menelan ludah. Nama itu seperti nama keluarga besar yang sering muncul di berita bisnis. Aku menatap Reza cepat. Reza menunduk. Wanita itu melanjutkan, keluarga kami punya perusahaan, punya nama, punya aturan. Aku merasa tenggorokanku kering. Pria tua di kursi besar akhirnya bicara. Saya Bram Wijaya. Suaranya berat. Ayah Reza. Aku menunduk sopan. Selamat malam, Pak. Pak Bram hanya mengangguk singkat. Seolah sapaan itu tidak penting. Wanita itu kembali bicara. Saya Lestari. Ibunya, Bu Lestari. Dia menatapku seperti sedang membaca sesuatu di wajahku. Dan mereka, dia menunjuk dua perempuan muda. Adik Reza, Kania dan Siska. Perempuan berambut pendek tersenyum tipis. Halo, Kak Alia. Nada suaranya manis tapi penuh sindiran. Yang satunya, hanya mengangguk. Aku berusaha tersenyum. Halo, Bu Lestari menepuk tangan pelan. Baik, sekarang kamu sudah resmi masuk keluarga ini. Aku mengangguk. Reza menggenggam tanganku sedikit lebih erat. Aku berharap dia berkata sesuatu. Tapi dia diam. Bu Lestari melanjutkan. Kamu pasti capek. Kamar kamu sudah disiapkan. Aku menoleh ke Reza. Kamar kita. Bu Lestari menjawab sebelum Reza sempat bicara. Kamar Reza di atas. Kamu ikut saja. Aku mengangguk pelan. Aku berjalan menaiki tangga bersama Reza. Tangga kayu itu lebar, seperti tangga hotel. Setiap langkah membuatku semakin sadar. Ini bukan rumah sederhana. Ini rumah yang penuh aturan tak terlihat. Di lantai atas, Reza membuka pintu kamar. Kamar itu luas, ranjang besar, lemari besar. Tapi entah kenapa, aku merasa asing. Aku menatap Reza. Reza menghela napas. Alia, maaf aku belum cerita semuanya. Aku menahan emosi. Kenapa kamu bilang orang tuamu di luar kota? Reza menatapku, matanya gelisah. Karena aku tahu kamu akan takut. Aku tertawa kecil, getir. Aku memang takut sekarang. Reza mendekat. Alia, dengar, aku memotong. Kamu menikahiku tanpa aku tahu kamu anak keluarga sebesar ini. Reza menunduk. Aku ingin kamu mencintaiku sebagai Reza, bukan sebagai Wijaya. Aku terdiam. Kalimat itu terdengar romantis. Tapi situasinya tidak, karena aku merasa seperti dibohongi. Aku menelan ludah. Kenapa kamu terburu-buru menikah? Reza diam. Diam terlalu lama. Aku menatapnya tajam. Reza akhirnya berkata pelan. Karena keluargaku menekan. Aku membeku. Menekan apa? Reza mengusap wajahnya. Mereka ingin aku menikah cepat. Aku menatapnya. Kenapa? Reza tidak menjawab. Dan itu membuat dadaku semakin sesak. Aku duduk di tepi ranjang. Reza, ada apa sebenarnya? Reza duduk di sampingku, suaranya rendah. Alia, di keluarga ini, semuanya rumit.
Aku menatapnya. Aku tidak suka rumit. Reza tersenyum pahit. Aku juga. Hening. Aku mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Lalu pintu diketuk. Tok, tok. Bu Lestari masuk tanpa menunggu jawaban. Aku tersentak berdiri. Bu Lestari menatapku singkat. Besok pagi, kamu sarapan jam 7 tepat. Aku mengangguk. Iya, Bu Lestari melanjutkan. Kamu jangan bangun siang. Jangan malas. Di rumah ini tidak ada menantu yang cuma tidur. Aku menelan ludah. Baik, Bu. Bu Lestari menatap Reza. Reza, besok ikut ayahmu ke kantor. Reza mengangguk. Iya, Ma. Bu Lestari menatapku lagi. Dan satu hal lagi. Aku menahan napas. Kamu sekarang istri Reza, tapi kamu belum tentu diterima. Aku membeku. Bu Lestari berkata datar. Kamu harus membuktikan kamu pantas. Lalu dia pergi. Pintu tertutup. Aku berdiri kaku. Reza menatapku. Alia, jangan dengarkan Mama terlalu keras. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Reza, aku baru menikah hari ini. Suaraku pecah. Tapi aku merasa seperti masuk ujian. Reza memelukku. Aku minta maaf. Aku menangis di dadanya. Tapi pelukan itu tidak menghapus rasa asing. Karena aku mulai sadar. Aku menikah dengan Reza. Tapi aku juga menikah dengan keluarganya. Dan keluarganya, bukan keluarga hangat. Mereka dingin, seperti rumah ini. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar besar itu. Dan aku baru menyadari sesuatu. Rumah besar ini terlalu sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada kehangatan. Hanya kemewahan yang terasa seperti penjara. Aku memejamkan mata. Lalu tiba-tiba, aku melihat sesuatu di meja samping ranjang. Sebuah bingkai foto kecil. Aku mengernyit. Aku mengambilnya. Dan tubuhku membeku. Foto seorang perempuan. Cantik. Rambut panjang. Dan wajahnya mirip aku. Sangat mirip. Aku menelan ludah. Jantungku berdebar keras. Kenapa ada foto perempuan mirip aku di kamar suamiku? Aku menoleh ke Reza yang sudah tertidur. Aku berbisik pelan, takut. Reza, siapa dia? Dan untuk pertama kalinya, aku merasa pernikahan ini bukan awal bahagia, tapi awal rahasia. Aku tidak tidur malam itu. Foto itu masih berada di tanganku, seperti benda kecil yang tiba-tiba menjadi pintu menuju sesuatu yang gelap. Perempuan dalam bingkai itu tersenyum lembut, cantik, anggun, dan yang membuat dadaku seperti diremas. Wajahnya mirip aku, bukan sekadar mirip, tapi seperti versi lain dari diriku. Aku menelan ludah. Aku menatap Reza yang terlelap di sampingku. Wajahnya terlihat damai, seolah tidak ada rahasia apapun. Tapi aku tahu, tidak ada foto seperti ini tanpa alasan. Aku meletakkan bingkai itu kembali pelan-pelan, seperti takut membangunkan sesuatu yang berbahaya. Aku menarik selimut, mencoba memejamkan mata. Namun setiap kali aku menutup mata, aku melihat wajah perempuan itu. Aku melihat senyumnya. Aku melihat pertanyaan yang menumpuk. Siapa dia? Kenapa ada di kamar Reza? Kenapa mirip aku? Dan yang paling menakutkan, apakah Reza menikah denganku karena aku Alia? Atau karena aku pengganti seseorang? Pagi datang dengan udara dingin. Aku bangun sebelum jam 7, sesuai perintah Bu Lestari. Aku turun ke ruang makan dengan langkah pelan. Ruang makan itu luas, meja panjang dengan kursi-kursi besar seperti meja rapat perusahaan. Bu Lestari sudah duduk di ujung meja, rapi, wangi parfum mahal. Pak Bram membaca koran. Kania dan Siska duduk di sisi lain, sibuk dengan ponsel. Aku berdiri canggung. Selamat pagi. Bu Lestari menatap jam tangannya. Jam 7 kurang 5. Bagus. Aku duduk pelan. Seorang art menyajikan sarapan, roti panggang, omelet, buah, kopi. Semuanya tampak sempurna, tapi suasananya seperti makan di ruang sidang. Reza turun beberapa menit kemudian. Dia duduk di sampingku. Aku menatapnya sekilas. Aku ingin bertanya soal foto itu. Tapi aku tidak bisa di depan mereka. Bu Lestari menatap Reza. Kamu jangan terlambat ke kantor hari ini. Reza mengangguk. Iya, Ma. Pak Bram melipat korannya. Setelah menikah, kamu harus lebih serius. Reza diam. Aku memperhatikan. Ada sesuatu dalam cara mereka bicara. Bukan seperti keluarga, lebih seperti atasan dan bawahan. Bu Lestari menatapku tiba-tiba. Alia, aku tersentak. Iya, Bu. Bu Lestari berkata datar. Kamu jangan keluar rumah tanpa izin. Aku membeku. Maaf.
Bu Lestari menatap tajam. Ini rumah keluarga Wijaya. Banyak orang di luar yang suka bicara. Aku menelan ludah. Baik, Kania tersenyum tipis. Betul, Kak. Di luar banyak yang iri. Nada suaranya terdengar manis, tapi matanya seperti mengejek. Siska hanya menatapku sebentar, lalu kembali ke ponselnya. Aku merasa seperti tamu yang sedang diuji setiap detik. Reza menggenggam tanganku pelan di bawah meja. Isyarat kecil, sabar. Tapi sabar untuk apa? Sarapan selesai. Reza berdiri. Alia, nanti kita bicara ya. Aku mengangguk cepat. Aku ingin bicara sekarang. Reza pergi bersama Pak Bram. Bu Lestari juga pergi ke ruang lain. Aku berdiri sendirian di ruang makan besar itu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sangat kecil. Siang itu, aku berada di kamar. Aku tidak berani keluar. Aku hanya duduk menatap bingkai foto itu lagi. Aku memutarnya. Tidak ada nama, tidak ada tulisan, hanya foto. Aku menghela napas panjang. Aku harus bertanya pada Reza malam ini. Aku tidak bisa hidup dengan rasa curiga. Sore menjelang, Reza pulang. Aku menunggu di kamar. Begitu pintu terbuka, aku langsung berdiri. Reza menutup pintu pelan. Alia, aku menahan napas. Aku menunjuk meja. Foto itu siapa? Reza membeku. Wajahnya berubah. Seperti orang yang baru saja ditarik kembali ke masa lalu. Dia menatap bingkai itu lama, lalu menatapku. Alia, kamu lihat itu. Aku mengangguk. Dia siapa? Reza menarik napas panjang. Dia duduk di tepi ranjang. Tangannya meremas rambutnya sendiri. Aku lupa menyimpannya. Aku menelan ludah. Jadi kamu tahu foto itu ada? Reza diam. Diamnya membuatku semakin takut. Aku duduk di depannya. Reza, jawab. Reza menutup mata, lalu berkata pelan, namanya Naya. Aku membeku. Naya, Reza mengangguk. Naya adalah seseorang yang pernah sangat penting dalam hidupku. Dadaku sesak. Mantanmu. Reza tidak langsung menjawab. Dia menatap lantai. Lebih dari itu, aku menelan ludah. Siapa dia sebenarnya? Reza berbisik. Tunanganku. Aku membeku. Tunangan. Aku tidak pernah tahu Reza pernah bertunangan. Aku menahan napas. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Reza tertawa pahit. Karena keluargaku melarang. Aku mengernyit. Melarang apa? Reza menatapku dengan mata gelap. Menyebut namanya. Aku menggigil. Kenapa? Reza menelan ludah. Naya, meninggal. Aku membeku. Udara terasa hilang. Meninggal. Reza mengangguk pelan. 3 tahun lalu. Aku menutup mulut. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Reza melanjutkan dengan suara pecah. Kecelakaan. Aku menelan ludah. Dan, aku mirip dia. Kalimat itu keluar dari mulutku tanpa sadar. Reza menatapku cepat. Alia, aku berdiri. Reza, jawab. Reza berdiri juga, wajahnya tegang. Kamu menikah denganku karena aku mirip dia. Reza menelan ludah. Alia, tidak sesederhana itu. Aku tertawa kecil, getir. Tidak sesederhana itu. Foto itu ada di kamar kita. Reza memegang bahuku. Alia, aku mencintaimu. Aku menepis tangannya. Jangan bilang cinta kalau aku hanya bayangan orang mati. Reza membeku. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak mencari pengganti. Aku menggeleng keras. Tapi kenapa kamu terburu-buru menikah? Reza terdiam. Dan diam itu. Jawaban. Aku berbisik. Karena keluargamu menekan. Karena kamu butuh perempuan yang bisa menggantikan posisi Naya. Reza gemetar. Alia, aku menatapnya dengan mata penuh air. Reza, aku siapa buat kamu? Reza membuka mulut, tapi sebelum dia menjawab, pintu kamar diketuk keras. Tok, tok, tok. Bu Lestari masuk tanpa menunggu. Matanya langsung menatap kami. Ada apa? Aku membeku. Reza cepat berkata, tidak apa-apa, Ma. Bu Lestari menatapku tajam. Alia, kamu jangan mengungkit masa lalu. Aku menoleh. Bu tahu soal Naya. Bu Lestari membeku sepersekian detik. Lalu wajahnya mengeras. Itu bukan urusanmu. Aku gemetar. Dia tunangan Reza. Bu Lestari melangkah mendekat, suaranya dingin. Naya adalah kesalahan. Aku tersentak. Kesalahan. Bu Lestari menatap tajam. Dia tidak pantas untuk keluarga ini. Aku menelan ludah. Dan saya pantas. Bu Lestari tersenyum tipis. Kamu, setidaknya bisa diatur. Kalimat itu membuatku menggigil. Aku menatap Reza. Reza menunduk. Bu Lestari berkata pelan, penuh tekanan. Kamu sekarang istri Reza.
Jangan cari masalah. Jangan gali rahasia. Aku berbisik. Rahasia apa, Bu? Bu Lestari menatapku lama, lalu berkata pelan, kalau kamu pintar, kamu akan diam. Dan dia pergi. Pintu tertutup. Aku berdiri kaku. Reza mendekat. Alia, aku mundur. Aku menatapnya dengan dada sesak. Aku baru menikah 2 hari. Tapi aku merasa seperti berada di tengah kabut rahasia. Foto perempuan mati. Keluarga yang dingin. Suami yang menyimpan luka. Dan mertua yang berkata aku, bisa diatur. Aku menelan ludah. Aku berbisik pada diriku sendiri. Pernikahan ini bukan tentang cinta. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih gelap. Sejak malam itu, sejak aku tahu nama Naya, rumah ini terasa semakin sempit meski ukurannya begitu besar. Aku berjalan di lorong-lorongnya seperti orang asing. Setiap sudut rumah seolah menyimpan bisikan. Setiap tatapan Bu Lestari terasa seperti pengawasan. Dan Reza semakin sering diam, seolah ada tembok tak terlihat yang kembali berdiri di antara kami. Aku duduk di kamar, menatap jendela besar yang menghadap taman. Taman itu indah, rapi, tapi sunyi. Seperti rumah ini, mewah, tapi tidak hidup. Aku memegang ponsel, ingin menelepon ibuku. Tapi aku tidak punya ibu. Ibuku sudah lama pergi. Aku benar-benar sendirian, dan itu membuatku semakin sadar. Aku tidak punya tempat lari jika sesuatu terjadi. Pagi itu, Bu Lestari memanggilku ke ruang tamu. Suara Art mengetuk pintu. Nyonya Alia, ibu memanggil. Aku menelan ludah. Aku turun perlahan. Di ruang tamu, Bu Lestari duduk dengan posisi sempurna, seperti ratu di singgasana. Di sampingnya, Kania duduk sambil memainkan kuku. Siska tidak ada. Bu Lestari menatapku tanpa senyum. Duduk. Aku duduk pelan di sofa seberangnya. Bu Lestari menatapku lama. Alia, kamu tahu kenapa aku setuju Reza menikah denganmu? Aku membeku. Pertanyaan itu seperti ujian. Aku menjawab hati-hati. Karena Reza mencintai saya. Bu Lestari tersenyum tipis. Senyum yang bukan bahagia. Senyum yang seperti mengejek. Kamu naif. Aku menelan ludah. Bu Lestari melanjutkan. Reza itu anak tunggal. Dia pewaris perusahaan. Hidupnya bukan untuk cinta. Aku mengepalkan tangan pelan di pangkuan. Lalu untuk apa, Bu? Bu Lestari menatapku tajam. Untuk keluarga. Kania terkikik kecil. Bu Lestari melanjutkan. Dan keluarga ini, sedang butuh sesuatu. Aku mengernyit. Butuh apa? Bu Lestari mencondongkan tubuh. Stabilitas. Aku terdiam. Bu Lestari berkata pelan. Sejak Naya meninggal, Reza berubah. Dia menolak dijodohkan. Dia menolak bertemu perempuan manapun. Aku menelan ludah. Jadi aku benar. Aku dipilih karena aku mirip. Bu Lestari melanjutkan. Tapi saat dia bertemu kamu, dia mau menikah. Aku menatap lantai. Bu Lestari berkata dengan nada dingin. Kamu menjadi solusi. Solusi. Bukan cinta. Aku merasakan dada sesak. Kania tiba-tiba bicara. Jadi Kak Alia ini obat ya, Ma? Bu Lestari mengangguk. Kurang lebih. Aku menatap mereka, bibirku gemetar. Aku bukan manusia bagi mereka. Aku obat. Aku alat. Aku menarik napas panjang. Bu, saya menikah karena saya percaya Reza tulus. Bu Lestari mengangkat alis. Dan sekarang, aku menelan ludah. Sekarang saya bingung. Bu Lestari berdiri pelan. Dia berjalan mendekat, langkahnya pelan tapi menekan. Alia, aku menatapnya. Di rumah ini, kamu harus tahu posisi. Aku menahan napas. Posisi saya istri Reza. Bu Lestari tersenyum kecil. Kamu istri, tapi bukan berarti kamu punya kuasa. Aku membeku. Bu Lestari menatapku tajam. Kamu harus mengalah. Aku mengernyit. Mengalah apa? Bu Lestari berkata pelan, jelas. Mengalah pada masa lalu Reza. Aku menelan ludah. Maksud ibu? Bu Lestari menghela napas. Reza masih menyimpan Naya di kepalanya. Kamu jangan memaksa dia melupakan. Aku tersentak. Bu, bagaimana saya bisa hidup dengan bayangan perempuan lain? Bu Lestari menatapku dingin. Kamu harus bisa. Aku gemetar. Kamu harus sabar. Aku menahan air mata. Ini pernikahan saya, Bu. Saya bukan pengganti. Bu Lestari menatapku tajam. Kalau kamu tidak mau jadi pengganti, kamu tidak akan bertahan di rumah ini. Aku membeku. Ancaman. Bu Lestari melanjutkan. Reza butuh perempuan yang mengerti. Bukan perempuan yang banyak bertanya. Aku mengepalkan tangan. Jadi saya harus diam. Bu Lestari mengangguk. Ya,
Kania tersenyum sinis. Kalau Kak Alia pintar, Kak Alia nurut aja. Aku menatap Kania tajam. Kania tertawa kecil. Ups, Bu Lestari melanjutkan. Dan satu hal lagi, aku menahan napas. Bu Lestari menatapku. Dengan mata tajam. Kamu jangan cari tahu tentang kematian Naya. Aku membeku. Kalimat itu membuat darahku dingin. Kenapa? Kenapa aku tidak boleh tahu? Aku menelan ludah. Kenapa? Bu Lestari tersenyum tipis. Karena itu bukan cerita untukmu. Aku berbisik. Ada yang disembunyikan. Bu Lestari mendekat, suaranya rendah. Alia, kalau kamu ingin tetap jadi istri Reza. Dia berhenti sejenak. Jangan buka luka lama. Aku menatapnya dengan dada sesak. Aku ingin melawan. Tapi aku sadar, aku sendirian di rumah ini. Bu Lestari berbalik, kembali duduk. Kamu boleh pergi. Aku berdiri perlahan, kaki gemetar. Aku melangkah menuju tangga. Tapi sebelum naik, aku mendengar Bu Lestari berkata pelan, seperti racun. Kamu beruntung Reza memilihmu. Jangan hancurkan keberuntunganmu sendiri. Aku berhenti. Aku tidak menoleh. Aku hanya menggenggam tangan erat. Beruntung. Aku merasa seperti korban. Malam itu, Reza pulang terlambat. Aku menunggunya di kamar. Begitu dia masuk, aku langsung menatapnya. Reza menutup pintu pelan. Alia, kamu kenapa? Aku menahan air mata. Aku bicara dengan ibumu. Reza menegang. Apa yang dia bilang? Aku tertawa pahit. Dia bilang aku solusi. Aku obat. Aku harus mengalah. Reza membeku. Dia duduk di tepi ranjang. Alia, Mama memang keras. Aku menatapnya. Reza, jawab jujur. Suaraku gemetar. Kamu menikah denganku karena aku Alia, atau karena aku mirip Naya? Reza menutup matanya. Hening, lama, dan hening itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Aku menangis. Aku bukan bayangan, Reza. Reza membuka mata, berkaca-kaca. Alia, aku tidak ingin kehilangan lagi. Aku menatapnya. Jadi aku cuma pengganti supaya kamu tidak merasa kehilangan. Reza gemetar. Dia tidak bisa menjawab. Aku berdiri. Aku berjalan mundur. Aku berbisik. Aku tidak akan bertahan di rumah ini kalau aku harus mati sebagai diriku sendiri. Reza menatapku panik. Alia, jangan pergi. Aku menatapnya. Aku belum pergi. Aku menyeka air mata. Tapi aku mulai sadar, pernikahan ini bukan awal bahagia. Aku menatap pintu kamar. Ini awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Dan malam itu, aku tahu, Bu Lestari meminta aku mengalah bukan untuk menyelamatkan Reza, tapi untuk menjaga rahasia keluarga. Rahasia tentang Naya. Dan aku mulai yakin, kematian Naya bukan sekadar kecelakaan. Setelah percakapan malam itu, aku merasa ada jarak yang tidak bisa dijembatani antara aku dan Reza. Dia tetap ada di sampingku. Dia tetap memanggilku istrinya. Tapi aku tahu, ada bagian dari dirinya yang masih terkunci di masa lalu. Dan keluarganya, mereka tidak ingin kunci itu dibuka. Bu Lestari ingin aku diam. Ingin aku mengalah. Tapi yang paling berbahaya bukan Bu Lestari. Aku mulai menyadari, bahaya terbesar justru datang dari orang yang terlihat paling manis. Kania, adik ipar yang selalu tersenyum. Selalu bicara lembut, tapi matanya seperti pisau kecil yang menunggu kesempatan menusuk. Pagi itu, aku turun ke dapur untuk membuat teh. Aku ingin melakukan sesuatu, supaya tidak terus tenggelam dalam pikiran. Art rumah itu sebenarnya bisa melakukan semuanya. Tapi aku tidak ingin hanya duduk seperti pajangan. Aku baru menuang air panas ketika suara langkah kaki terdengar. Kania masuk. Dia memakai dress santai, rambutnya digerai, wajahnya segar seperti tidak punya beban hidup. Dia tersenyum lebar. Kak Alia. Aku menoleh. Iya, Kania. Kania mendekat, mengambil cangkir lain. Aku bikin kopi ya. Aku mengangguk pelan. Hening beberapa detik. Lalu Kania berkata dengan nada santai. Kak, aku penasaran deh. Aku menegang. Penasaran apa? Kania menatapku, senyumnya manis. Kak Alia beneran cinta sama Mas Reza? Aku membeku. Pertanyaan itu seperti lemparan batu. Aku menelan ludah. Tentu. Kania mengangguk pelan. Soalnya, cepat banget ya kalian nikah. Aku menatapnya. Kami sudah yakin. Kania tertawa kecil. Yakin atau terpaksa? Aku membeku. Aku menatap Kania tajam. Apa maksudmu? Kania mengangkat bahu. Nggak ada, cuma lucu aja. Dia menyesap kopinya pelan.
Kak Alia tahu nggak, Mas Reza itu susah banget move on. Aku menggenggam cangkir. Aku menahan diri. Kania menatapku, pura-pura polos. Iya, Kak, aku berbisik dingin. Jangan bawa-bawa Naya. Kania tersenyum lebih lebar. Loh, Kakak tahu. Aku membeku. Jadi mereka semua memang tahu. Kania melangkah mendekat. Suaranya pelan, seperti rahasia. Naya itu cantik banget, Kak. Aku menelan ludah. Dia juga baik. Aku tidak menjawab. Kania melanjutkan. Dan yang paling menarik, dia menatap wajahku lama. Kak Alia mirip banget sama dia. Aku merasakan darahku dingin. Kania tertawa kecil. Makanya Mama setuju, kan? Aku menahan napas. Kania, cukup. Kania mengangkat alis. Kenapa? Kakak tersinggung. Aku menatapnya. Aku istri Reza sekarang. Kania tersenyum tipis. Iya, dia mencondongkan tubuh. Tapi kakak harus ingat, dia berhenti sejenak. Di rumah ini, posisi kakak masih belum jelas. Aku membeku. Kania melangkah mundur, kembali manis. Udah ya, Kak, jangan stres. Nanti cepat tua. Lalu dia pergi begitu saja. Aku berdiri kaku. Aku baru sadar, Kania bukan sekadar adik ipar iseng. Dia sedang menguji. Dia sedang bermain. Dan aku adalah targetnya. Siang itu, Bu Lestari mengadakan makan siang keluarga. Pak Bram tidak ada. Reza juga belum pulang dari kantor. Hanya aku, Bu Lestari, Kania, dan Siska. Siska lebih pendiam, tapi tatapannya tajam seperti kamera. Bu Lestari makan dengan elegan, lalu tiba-tiba berkata, Alia, aku menatapnya. Iya, Bu. Bu Lestari berkata datar. Kamu harus ikut acara keluarga minggu depan. Aku mengernyit. Acara apa? Bu Lestari menatapku tajam. Pertemuan investor. Aku membeku. Itu acara bisnis. Bu Lestari mengangguk. Kamu istri Reza. Kamu harus tampil. Aku menelan ludah. Tapi saya tidak terbiasa. Bu Lestari memotong. Belajar. Nada suaranya dingin. Kania tiba-tiba tersenyum. Kak Alia pasti bisa kok, asal jangan malu-maluin. Aku menatap Kania. Kania menambahkan, pura-pura bercanda. Jangan sampai salah ngomong, nanti orang-orang tahu Kak Alia cuma penjaga toko buku. Aku membeku. Bu Lestari tidak menegur Kania. Itu berarti, Bu Lestari setuju. Aku menggenggam sendok erat. Aku menahan diri. Aku harus kuat. Sore hari, aku berjalan di taman belakang untuk menenangkan diri. Taman itu luas, penuh bunga. Tapi tetap terasa seperti penjara. Saat aku duduk di bangku taman, aku mendengar langkah kaki. Siska datang. Dia duduk tanpa bicara. Aku menoleh. Kamu nggak suka bicara ya? Siska menatapku lama, lalu berkata pelan, Kania berbahaya. Aku membeku. Aku menatapnya. Apa? Siska menatap bunga di depannya. Kania selalu manis, tapi dia paling licik. Aku menelan ludah. Kenapa kamu bilang begitu? Siska menarik napas. Karena dia paling dekat dengan Mama. Aku terdiam. Siska melanjutkan. Dan dia paling benci kalau Reza bahagia dengan orang lain. Aku membeku. Kenapa? Siska menatapku. Karena Naya dulu, sahabat Kania. Aku tersentak. Sahabat. Siska mengangguk pelan. Mereka dekat sekali. Setelah Naya meninggal, Siska berhenti. Kania berubah. Aku menelan ludah. Berubah bagaimana? Siska berbisik. Dia merasa Reza seharusnya tidak menikah lagi. Aku menggigil. Jadi Kania bukan hanya iri. Dia merasa aku mengkhianati bayangan Naya. Siska menatapku tajam. Hati-hati, Kak. Aku menelan ludah. Terima kasih. Siska berdiri. Sama-sama. Dia berjalan pergi. Aku duduk membeku. Aku baru sadar. Di rumah ini, bukan hanya Bu Lestari yang dingin. Kania adalah racun yang tersenyum. Dan aku baru mulai merasakan betapa berbahayanya menjadi pengganti di keluarga ini. Malam itu, Reza pulang. Aku menatapnya dengan mata lelah. Reza mendekat. Kamu kenapa? Aku berbisik. Kania tidak suka aku di sini. Reza menghela napas. Kania memang begitu. Aku menatapnya tajam. Bukan begitu. Dia berbahaya. Reza diam. Aku melanjutkan. Reza, aku merasa ada sesuatu tentang Naya yang kalian sembunyikan. Reza menegang. Alia, aku menatapnya. Kalau kamu ingin aku bertahan. Aku menelan ludah. Kamu harus jujur. Reza menatapku lama, lalu berbisik. Alia, jangan cari tahu. Kalimat itu bukan jawaban, itu peringatan. Dan malam itu,
Aku sadar. Aku tidak hanya menikah dengan pria baik. Aku menikah dengan keluarga yang penuh rahasia. Dan adik iparku adalah salah satu penjaga rahasia itu. Sejak Siska berkata Kania berbahaya, aku mulai melihat semuanya dengan cara berbeda. Aku memperhatikan setiap senyum Kania, setiap kata manisnya, setiap tatapan Bu Lestari yang seperti menilai barang. Dan yang paling membuatku gelisah, Reza, karena aku mulai bertanya-tanya, apakah Reza benar-benar korban di rumah ini? Atau, dia bagian dari permainan mereka? Aku duduk di kamar malam itu, memeluk lutut. Reza baru saja pulang dan langsung masuk kamar mandi tanpa banyak bicara. Aku menatap pintu kamar mandi. Air mengalir, suara itu biasanya menenangkan. Tapi malam ini, justru membuatku merasa sendirian. Aku menarik napas panjang. Aku harus bicara. Aku tidak bisa terus hidup dalam kabut. Saat Reza keluar, rambutnya basah, wajahnya lelah. Dia duduk di tepi ranjang. Aku menatapnya. Reza menoleh. Iya, aku menelan ludah. Kamu masih menyimpan foto Naya. Reza terdiam. Aku melanjutkan. Kania mengungkit terus. Bu Lestari melarang aku bertanya. Semua orang seperti takut. Reza menghela napas. Alia, aku sudah bilang, jangan cari tahu. Aku menatapnya tajam. Kenapa? Reza menutup mata. Karena itu masa lalu. Aku mengepalkan tangan. Masa lalu yang masih hidup di rumah ini. Reza membuka mata, tatapannya mulai dingin. Alia, aku menelan ludah. Reza, aku istrimu. Aku berhak tahu. Reza berdiri. Suaranya lebih keras. Kamu berhak tahu apa yang aku izinkan. Aku membeku. Kalimat itu tidak pernah keluar dari Reza yang lembut. Aku menatapnya tidak percaya. Reza menghela napas, lalu mengusap wajahnya. Alia, aku capek. Aku berbisik. Aku juga capek, tapi aku bukan musuhmu. Reza menatapku lama, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan kelembutan, tapi tekanan. Seperti pria yang sedang kehilangan kendali. Dia berkata pelan, kamu pikir mudah jadi aku. Aku terdiam. Reza melanjutkan, kamu pikir aku mau hidup seperti ini. Aku menelan ludah. Lalu kenapa kamu menikahiku? Reza membeku. Pertanyaan itu seperti pisau. Aku mengulang pelan, kenapa kamu menikahiku, Reza? Reza menatapku tajam. Lalu jawabannya keluar, dingin, jujur, menghancurkan. Karena aku butuh. Aku membeku. Butuh. Reza mengangguk. Aku butuh seseorang untuk menutup semuanya. Aku menelan ludah. Menutup apa? Reza tertawa pendek, pahit. Menutup luka. Menutup tekanan keluarga. Menutup rasa bersalah. Aku gemetar. Aku bukan penutup, Reza. Reza mendekat. Suaranya rendah. Alia, kamu sudah jadi istriku. Kamu sudah masuk rumah ini. Aku menelan ludah. Dan, Reza menatapku tajam. Jangan buat semuanya lebih rumit. Aku membeku. Kalimat itu, sama seperti kalimat damar dalam cerita lain. Kalimat manipulatif. Aku berbisik. Kamu, mulai seperti ibumu. Reza tersentak. Jantungku berdebar. Reza menatapku dengan mata gelap. Jangan bawa mama. Aku menelan ludah. Kenapa? Karena mama yang mengatur semuanya. Reza mendekat lebih dekat. Alia, suaranya seperti ancaman halus. Kamu harus tahu batas. Aku menggigil. Aku menatapnya. Batas sebagai istri. Reza berkata pelan. Batas sebagai orang luar. Kalimat itu membuatku seperti ditampar. Orang luar. Aku istrinya. Tapi aku masih dianggap orang luar. Aku mundur satu langkah. Air mataku jatuh. Reza, kamu menikahiku tapi kamu tidak benar-benar membawaku masuk. Reza menatapku lama. Lalu dia berkata, lebih pelan, lebih dingin. Karena kamu belum sepenuhnya milikku. Aku membeku. Aku tidak mengerti. Reza melanjutkan, kamu masih punya suara sendiri. Kamu masih bertanya. Aku menelan ludah. Jadi kamu mau aku diam? Reza menatapku tanpa ekspresi. Ya, aku merasa tubuhku dingin. Ini bukan Reza yang aku kenal di toko buku. Ini bukan pria yang berkata aku tempat tenang. Ini pria yang ingin mengendalikan. Aku berbisik, kamu berubah. Reza tertawa kecil. Aku tidak berubah, Alia. Dia menatapku tajam. Kamu hanya baru melihat aku. Aku membeku. Kalimat itu menakutkan. Keesokan paginya, suasana rumah lebih tegang. Aku turun untuk sarapan. Bu Lestari duduk seperti biasa. Kania tersenyum manis saat melihatku.
Kak Alia, kok pucat? Aku menahan diri. Kurang tidur. Kania menatap Reza. Mas, Kak Alia kenapa? Reza menjawab datar. Dia terlalu banyak berpikir. Aku membeku. Bu Lestari mengangguk. Itu masalah perempuan seperti dia. Aku mengepalkan tangan. Perempuan seperti dia. Kania tertawa kecil. Kasihan ya, Kak, harus belajar jadi wijaya. Aku menatap mereka. Aku merasa seperti boneka yang sedang dibentuk. Siang itu, aku mencoba keluar ke taman depan. Aku butuh udara, tapi baru saja aku melangkah melewati pintu. Satpam menahan. Maaf, Nyonya. Ibu Lestari bilang Nyonya tidak boleh keluar sendiri. Aku membeku. Apa? Satpam menunduk. Perintah. Aku menelan ludah. Aku kembali masuk dengan tubuh gemetar. Aku mencari Bu Lestari. Aku menemukannya di ruang duduk. Bu Lestari menatapku. Kamu mau kemana? Aku menahan napas. Saya hanya mau keluar sebentar. Bu Lestari tersenyum tipis. Tidak perlu. Aku gemetar. Kenapa? Bu Lestari menatapku tajam. Karena kamu sekarang bagian dari keluarga ini. Kamu harus dijaga. Aku menelan ludah. Dijaga, atau dikurung? Bu Lestari berdiri. Suaranya dingin. Jangan kurang ajar. Aku menahan air mata. Saya bukan tahanan. Bu Lestari mendekat. Kamu akan jadi tahanan kalau kamu tidak patuh. Aku membeku. Aku mundur. Bu Lestari menatapku seperti predator. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Aku berbisik. Kenapa kalian menahanku? Bu Lestari tersenyum kecil. Karena kamu penting. Aku menelan ludah. Penting untuk apa? Bu Lestari menatapku lama, lalu berkata pelan, sangat pelan. Untuk menutup nama keluarga. Aku menggigil. Aku tidak tahu maksudnya sepenuhnya. Tapi aku tahu, aku berada di tengah sesuatu yang besar. Dan Reza bukan lagi pelindungku. Dia mulai menunjukkan wajah aslinya. Wajah pria yang dibentuk oleh keluarga ini. Pria yang mungkin tidak pernah benar-benar bebas. Dan aku mulai bertanya, apakah aku bisa keluar sebelum terlambat? Hari-hari setelah aku dilarang keluar rumah terasa seperti hidup di dalam sangkar emas. Aku bisa makan apa saja. Aku bisa tidur di kasur mahal. Aku bisa memakai baju-baju yang bahkan tidak pernah kubayangkan. Tapi aku tidak punya kebebasan. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak punya suara. Setiap kali aku bertanya, mereka bilang aku terlalu banyak berpikir. Setiap kali aku ingin keluar, mereka bilang aku harus dijaga. Aku mulai sadar, ini bukan perlindungan, ini pengendalian. Aku duduk di kamar, menatap ponsel. Sinyalnya bagus. Tapi rasanya aku tetap terputus dari dunia. Aku ingin menghubungi Maya, sahabat lamaku. Tapi Bu Lestari pernah berkata, jangan bawa orang luar ke dalam urusan keluarga. Aku menggigit bibir. Aku bukan orang luar, aku istrinya Reza. Tapi mereka masih memperlakukanku seperti orang asing. Malam itu, Reza pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tegang. Aku berdiri di depan pintu kamar. Reza menatapku singkat. Aku capek. Aku menahan napas. Aku cuma mau tanya, kenapa aku dilarang keluar. Reza menghela napas, lalu suaranya datar. Untuk kebaikanmu. Aku tertawa kecil, getir. Kebaikan siapa? Reza menatapku tajam. Alia, jangan mulai lagi. Aku menelan ludah. Aku bukan tahanan. Reza mendekat. Suaranya rendah. Kamu akan aman kalau kamu diam. Aku membeku. Itu bukan jawaban. Itu ancaman halus. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Reza, aku istrimu. Reza menatapku lama, lalu berkata pelan. Justru itu masalahnya. Aku membeku. Masalah. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi Reza sudah pergi ke kamar mandi. Aku berdiri kaku. Dan saat itu, aku tahu aku tidak bisa lagi mengandalkan Reza. Aku harus mengandalkan diriku sendiri. Keesokan paginya, Bu Lestari mengadakan pertemuan keluarga. Pak Bram duduk di kursi utama. Kania duduk di samping ibunya dengan wajah puas. Siska duduk agak jauh, diam seperti biasa. Aku dipanggil turun. Begitu aku masuk, suasana langsung sunyi. Bu Lestari menatapku tajam. Alia, duduk. Aku duduk perlahan. Pak Bram membuka suara. Reza bilang kamu mulai sulit diatur. Aku membeku. Aku menatap Reza yang duduk di samping ayahnya. Reza menunduk. Aku berbisik. Reza bilang begitu. Reza tidak menatapku. Bu Lestari melanjutkan. Kamu keluar rumah tanpa izin kemarin. Aku menelan ludah.
Aku hanya mau jalan sebentar. Bu Lestari memotong. Itu tidak boleh. Pak Bram menatapku dengan mata tajam. Kamu tahu kenapa? Aku menggeleng pelan. Pak Bram berkata datar. Karena keluarga ini sedang dalam sorotan. Aku mengernyit. Sorotan apa? Bu Lestari tersenyum tipis. Bisnis. Aku menahan napas. Bisnis apa hubungannya dengan saya? Bu Lestari menatapku lama, lalu berkata pelan, kamu adalah wajah baru keluarga ini. Kamu harus bersih. Aku menggigil. Bersih. Pak Bram melanjutkan, kalau ada gosip buruk, perusahaan bisa jatuh. Aku menelan ludah. Gosip buruk. Kania tiba-tiba tertawa kecil. Ya, gosip tentang Mas Reza dan Naya. Aku membeku. Bu Lestari menatap Kania tajam, tapi Kania sudah terlanjur bicara. Pak Bram menghela napas. Nama itu seharusnya sudah mati. Aku menatap mereka. Kenapa semua orang takut menyebut Naya? Bu Lestari berdiri. Suaranya tajam. Karena itu aib. Aku membeku. Aib. Bu Lestari menatapku dengan mata dingin. Naya bukan sekadar tunangan. Dia, masalah besar. Aku menelan ludah. Masalah besar. Pak Bram berkata berat. Kematian Naya dulu membuat perusahaan hampir hancur. Aku menatap Reza. Reza menutup mata. Aku berbisik. Kenapa? Bu Lestari melangkah mendekat. Alia, dengar baik-baik. Aku menahan napas. Kamu menikah dengan Reza supaya semua orang berhenti membicarakan Naya. Aku membeku. Bu Lestari melanjutkan. Kamu adalah penutup. Kata itu lagi. Penutup. Aku mengepalkan tangan. Jadi saya hanya alat. Bu Lestari menatap tajam. Kamu istri. Tapi ya, kamu juga alat penyelamat nama keluarga. Aku gemetar. Aku menatap Reza. Reza, kamu setuju? Reza akhirnya menatapku. Matanya kosong. Alia, ini sudah jalan terbaik. Aku membeku. Jalan terbaik. Aku merasa seperti jatuh ke jurang. Pak Bram berkata, dingin. Kalau kamu membuat masalah, orang akan kembali menggali kasus Naya. Aku menelan ludah. Kasus. Jadi ini bukan kecelakaan biasa. Aku berbisik. Kematian Naya, ada kasus. Bu Lestari membentak. Cukup. Aku tersentak. Bu Lestari menatapku tajam. Kamu tidak perlu tahu. Aku berbisik. Tapi saya istrinya. Bu Lestari memotong. Kamu istrinya karena kami izinkan. Kalimat itu menghancurkan harga diriku. Aku berdiri dengan tubuh gemetar. Jadi kalau saya tidak patuh. Bu Lestari menatapku dingin. Kamu akan jadi masalah baru. Kania tersenyum manis. Dan keluarga Wijaya tidak suka masalah. Aku menatap Kania. Aku akhirnya mengerti. Mereka sedang mencari kambing hitam. Dan kalau sesuatu bocor, aku yang akan disalahkan. Aku adalah orang luar. Aku mudah dibuang. Pak Bram berdiri. Mulai sekarang, Alia tidak boleh keluar rumah tanpa pengawasan. Aku membeku. Bu Lestari mengangguk. Dan kamu harus ikut acara investor minggu depan. Tampilkan wajah bahagia. Aku menahan napas. Aku seperti boneka. Aku menatap Reza. Reza menunduk. Aku berbisik. Kamu biarkan ini. Reza berkata pelan. Alia, tolong. Aku tertawa pahit. Tolong apa? Tolong diam supaya kalian aman. Reza tidak menjawab. Karena jawabannya iya. Aku menarik napas panjang. Aku menatap mereka semua. Lalu aku berkata dengan suara pelan tapi jelas. Kalian tidak butuh istri. Aku berhenti sejenak. Kalian butuh korban. Ruangan hening. Bu Lestari menatapku tajam. Alia, aku menggeleng. Saya bukan kambing hitam kalian. Kania tersenyum sinis. Kita lihat nanti. Aku berbalik dan berjalan keluar ruang tamu. Langkahku gemetar. Tapi aku tahu. Aku harus mulai mencari jalan keluar. Karena keluarga ini tidak akan berhenti sampai aku benar-benar hilang dari cerita mereka. Dan aku yakin, kematian Naya bukan sekadar kecelakaan. Itu rahasia yang mereka tutup rapat. Dan aku baru saja dijadikan penutup terakhir. Sejak pertemuan keluarga itu, aku tidak lagi bisa melihat rumah ini sebagai rumah. Ini bukan tempat tinggal, ini benteng. Benteng yang dibangun untuk melindungi nama Wijaya. Dan aku hanya batu tambahan yang dipasang agar temboknya tidak retak. Aku tidak boleh keluar, aku tidak boleh bertanya, aku harus tersenyum, aku harus menjadi istri sempurna. Padahal di dalam diriku, aku mulai mati perlahan. Malam itu aku duduk di kamar sendirian. Reza belum pulang. Aku menatap cermin. Wajahku pucat. Mataku lelah. Aku berbisik pada pantulan diriku sendiri. Alia, kalau kamu terus diam, kamu akan hilang. Aku menarik napas panjang.
Aku harus mencari tahu. Karena satu hal jelas, mereka menutup sesuatu tentang Naya. Dan aku yakin, aku akan jadi korban berikutnya kalau aku tidak paham apa yang sebenarnya terjadi. Aku berdiri, berjalan pelan ke lemari Reza. Aku tidak pernah membuka bagian pribadinya. Aku masih berusaha menghormati. Tapi sekarang, ini soal keselamatanku. Tanganku gemetar saat menarik laci bawah. Isinya map-map dokumen. Aku menelan ludah. Aku membuka satu map, dokumen perusahaan, nama Pak Bram, nama Bu Lestari, nama Reza. Lalu aku menemukan satu map coklat tua. Tidak ada label. Aku membukanya, dan jantungku berhenti. Di dalamnya ada fotokopi surat wasiat. Nama besar di atasnya, Bram Wijaya. Aku membaca cepat. Seluruh saham utama perusahaan akan jatuh kepada. Aku menelan ludah. Reza Wijaya, apabila telah menikah secara sah. Aku membeku. Aku membaca ulang. Jadi, Reza harus menikah untuk mendapatkan warisan. Aku menutup mulut. Ini bukan soal cinta. Ini soal saham. Soal kekuasaan. Aku membalik halaman berikutnya. Ada catatan tambahan. Apabila Reza belum menikah sampai usia 30 tahun, saham dialihkan kepada. Aku membaca nama. Berikutnya, Kania Wijaya. Aku membeku. Kania. Aku menelan ludah. Jadi itulah kenapa mereka memaksanya menikah cepat. Dan itulah kenapa Kania tidak suka aku. Karena aku menghalangi warisan. Aku duduk lemas di lantai. Tanganku gemetar. Aku bukan istri karena cinta. Aku istri karena syarat. Aku menelan ludah. Air mata jatuh. Tapi aku belum selesai. Aku membuka dokumen lain. Ada surat lama. Tanggal 3 tahun lalu. Tentang kecelakaan Naya. Aku membaca. Kasus ditutup karena tidak ditemukan bukti. Aku membeku. Kasus. Bukan kecelakaan biasa. Aku menelan ludah. Ada tanda tangan. Dan nama yang membuatku menggigil. Lestari Wijaya. Bu Lestari terlibat dalam penutupan kasus. Aku menutup mulut. Aku mendengar langkah kaki. Aku cepat memasukkan dokumen kembali. Aku menutup laci. Jantungku berdebar keras. Pintu kamar terbuka. Reza masuk. Wajahnya lelah. Aku berdiri dengan cepat. Reza. Reza menatapku. Kamu belum tidur. Aku menelan ludah. Aku ingin langsung bertanya. Tapi aku harus hati-hati. Aku berbisik. Reza, kamu menikah karena warisan. Reza membeku. Matanya berubah. Alia, aku menatapnya tajam. Jawab. Reza menghela napas panjang. Dia duduk di tepi ranjang. Alia, kamu buka dokumenku. Aku menelan ludah. Jadi benar. Reza menutup mata. Aku tidak punya pilihan. Aku tertawa pahit. Kamu punya pilihan untuk jujur. Reza menatapku dengan mata gelap. Aku takut kamu pergi. Aku menangis. Kamu menikahiku supaya kamu dapat saham. Reza berdiri. Suaranya tegas. Itu bukan satu-satunya alasan. Aku menatapnya. Lalu apa? Aku mirip Naya. Aku syarat warisan. Aku penutup kasus. Reza gemetar. Alia, aku berbisik. Siapa aku sebenarnya buat kamu? Reza terdiam. Dan diam itu lagi. Menghancurkan. Aku menghapus air mata. Aku menatap Reza. Dan Kania. Aku berhenti sejenak. Dia akan dapat saham kalau kamu tidak menikah. Reza menatapku tajam. Kamu tahu itu. Aku mengangguk. Makanya dia benci aku. Reza menghela napas. Kania tidak akan berhenti. Aku membeku. Jadi kamu tahu dia berbahaya. Reza menatapku lama. Lalu berkata pelan. Kania punya ambisi yang sama seperti Mama. Aku menggigil. Aku berbisik. Dan Naya. Reza menegang. Aku menatapnya tajam. Kematian Naya ada hubungannya dengan warisan. Reza membentak. Jangan. Aku tersentak. Reza napasnya berat. Dia menatapku dengan mata merah. Alia, kamu tidak mengerti. Aku berbisik. Kalau aku tidak mengerti, aku bisa mati seperti Naya. Reza membeku. Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Reza mendekat perlahan. Suaranya pecah. Alia, aku takut. Aku menatapnya. Takut apa? Reza berbisik. Takut keluargaku. Aku menggigil. Jadi bahkan Reza takut pada keluarganya sendiri. Aku menelan ludah. Apa yang sebenarnya terjadi pada Naya? Reza menutup wajahnya. Aku tidak boleh bicara. Aku menahan napas. Kenapa? Reza menatapku dengan mata hancur. Karena kalau aku bicara, semuanya runtuh. Aku menangis. Reza, ini sudah runtuh. Aku menunjuk dada sendiri. Aku hancur. Reza gemetar. Dia berbisik. Alia,
besok kamu ikut acara investor. Aku menatapnya. Kamu masih peduli acara itu? Reza menatapku tajam. Itu penting. Kalau kamu membuat kesalahan, dia berhenti. Mama akan menyalahkan kamu. Aku tertawa pahit. Jadi aku tetap kambing hitam. Reza tidak menyangkal. Dia hanya berkata pelan, tolong bertahan sedikit lagi. Aku menatapnya. Untuk apa? Reza berbisik. Sampai aku bisa membebaskan kita. Aku terdiam. Aku ingin percaya. Tapi aku tidak yakin. Karena aku baru sadar. Aku tidak hanya masuk keluarga kaya. Aku masuk permainan warisan. Permainan nama. Permainan rahasia. Dan Naya. Mungkin bukan korban kecelakaan. Mungkin korban keluarga. Ini. Aku menatap jendela malam. Aku berbisik pada diriku sendiri. Aku harus keluar sebelum terlambat. Sejak aku menemukan surat wasiat itu, semuanya terasa semakin jelas. Pernikahanku bukan awal cinta, itu kontrak tak tertulis. Aku dipilih karena dua alasan. Aku mirip Naya, dan Reza butuh menikah untuk mendapatkan saham. Aku menatap Reza malam itu dengan perasaan campur aduk. Dia bukan sepenuhnya jahat, tapi dia juga bukan sepenuhnya jujur. Dia terjebak, namun aku juga ikut terjebak bersamanya. Dan yang paling menakutkan, aku mulai merasa bahwa keluarga Wijaya bukan hanya manipulatif. Mereka berbahaya. Pagi itu, rumah terasa lebih sibuk dari biasanya. Art mondar-mandir. Bu Lestari memberi perintah. Kania terlihat sangat bersemangat. Hari ini adalah acara investor yang mereka bicarakan. Hari di mana aku harus tampil sebagai istri bahagia. Aku mengenakan gaun biru muda yang disiapkan Bu Lestari. Rambutku ditata rapi oleh stylist rumah. Make up tipis. Aku terlihat sempurna di luar. Padahal di dalam, aku retak. Bu Lestari masuk ke kamar, menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Bagus. Aku menelan ludah. Bu Lestari mendekat. Ingat, Alia, suaranya rendah. Hari ini kamu hanya perlu tersenyum. Aku menatapnya. Kalau saya tidak, Bu Lestari tersenyum tipis, maka kamu akan jadi masalah. Aku menggigil. Bu Lestari keluar. Kania masuk setelahnya, wajahnya manis. Kak Alia cantik banget. Aku menatapnya dingin. Kamu juga. Kania terkikik. Semoga kakak bisa jadi Naya yang lebih baik. Aku membeku. Aku menatapnya tajam. Kania, berhenti. Kania tersenyum lebih lebar. Kenapa? Kakak takut dibandingkan. Aku mengepalkan tangan. Kania berbisik. Hari ini banyak orang penting. Jangan sampai kakak mempermalukan keluarga. Lalu dia pergi. Aku menarik napas panjang. Aku merasa seperti boneka yang akan dipajang. Acara investor diadakan di ballroom hotel mewah. Lampu kristal berkilau. Orang-orang berpakaian elegan. Nama Wijaya disebut-sebut dengan hormat. Reza berdiri di sampingku. Wajahnya tampan. Senyumnya tipis. Tapi aku bisa melihat ketegangan di rahangnya. Bu Lestari berjalan di depan, menyapa para tamu seperti ratu sosialita. Pak Bram berbicara dengan investor asing. Kania tertawa manis di antara mereka. Dan aku hanya berdiri. Dipamerkan, seorang wanita parubaya mendekat. Oh, ini istri baru Reza ya? Bu Lestari tersenyum lebar. Iya, ini Alia. Wanita itu menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Mirip sekali. Aku menelan ludah. Bu Lestari cepat memotong. Dia menantu kami sekarang. Sangat baik. Wanita itu mengangguk pelan. Tentu. Semoga Reza bahagia setelah tragedi dulu. Aku membeku. Tragedi. Semua orang tahu. Tapi semua orang pura-pura lupa. Aku menatap Reza. Reza memalingkan wajah. Aku merasa mual. Acara berjalan lancar sampai malam. Reza dipanggil ke panggung untuk memberi sambutan singkat. Aku berdiri di samping Bu Lestari. Kania berdiri di belakangku, seperti bayangan. Reza mulai bicara. Terima kasih atas kehadiran semua. Suara Reza tenang. Investor bertepuk tangan. Aku menghela napas. Mungkin malam ini akan selesai tanpa drama. Tapi semesta tidak membiarkannya. Pintu ballroom terbuka, dan semua suara perlahan mereda. Seorang perempuan masuk. Langkahnya pelan. Gaunnya hitam sederhana. Rambutnya panjang. Wajahnya pucat. Tapi matanya tajam seperti seseorang yang datang membawa badai. Aku menatapnya. Jantungku berhenti. Karena wajah itu sama seperti foto di kamar Reza. Aku membeku. Itu Naya. Tapi, bukankah dia meninggal? Ruangan gempar. Bisik-bisik meledak. Itu, tidak mungkin. Naya. Reza membeku di panggung.
Mikrofon hampir jatuh dari tangannya. Bu Lestari, pucat. Pak Bram berdiri kaku. Kania membeku. Perempuan itu berjalan mendekat, menatap langsung ke panggung. Suaranya pelan tapi jelas. Halo, Reza. Aku merasa dunia berputar. Dia hidup. Dia ada di sini. Reza turun perlahan dari panggung. Wajahnya seperti melihat hantu. Naya, suara Reza pecah. Naya tersenyum tipis. Kamu kelihatan terkejut. Reza berbisik. Kamu mati. Naya tertawa kecil, pahit. Mati. Dia menatap Bu Lestari. Atau dibuat mati. Ruangan semakin sunyi. Aku menutup mulut. Bu Lestari melangkah maju, suaranya gemetar tapi tajam. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Naya menatapnya dingin. Oh, Bu Lestari. Dia menghela napas. Saya sudah terlalu lama diam. Kania tiba-tiba berteriak. Ini gila. Kamu sudah mati. Naya menoleh ke Kania, senyumnya tipis. Aku mati untuk kalian, iya. Aku menggigil. Apa maksudnya? Naya melangkah lebih dekat. Dia menatapku. Matanya berhenti tepat di wajahku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang membuatku takut. Dia tidak hanya mirip aku. Dia seperti aku. Seperti aku adalah cermin hidupnya. Naya berkata pelan. Kamu Alia. Aku gemetar. Iya, Naya mengangguk. Kamu istrinya sekarang. Aku menelan ludah. Naya tersenyum pahit. Jadi mereka benar-benar menggantikanku. Aku ingin bicara, tapi tidak ada suara. Reza berbisik. Naya, kenapa kamu datang? Naya menatapnya dengan mata tajam. Karena aku ingin mengambil kembali hidupku. Bu Lestari membentak. Kamu tidak punya hak. Naya menatapnya dingin. Hak. Dia tertawa kecil. Bu, Anda sudah mengambil semuanya dari saya. Pak Bram maju. Suaranya berat. Cukup, ini bukan tempat. Naya menatapnya. Justru ini tempat yang sempurna. Dia menatap semua investor. Karena kalian semua harus tahu. Ruangan membeku. Naya mengangkat suara. Keluarga Wijaya pernah mencoba membunuh saya. Teriakan kaget memenuhi ballroom. Aku membeku. Reza jatuh terduduk. Bu Lestari pucat seperti mayat. Kania gemetar. Dan aku merasa kaki tidak lagi berpijak. Kalau Naya hidup, kalau mereka mencoba membunuhnya, lalu aku apa sekarang? Pengganti korban yang belum selesai. Aku menatap Reza dengan air mata jatuh. Dan aku tahu, malam ini, segalanya berubah. Ballroom itu berubah menjadi neraka dalam hitungan detik. Suara musik berhenti. Orang-orang berdiri dengan wajah pucat. Investor saling menatap, bingung apakah ini drama keluarga atau skandal bisnis. Dan di tengah semuanya, Naya berdiri seperti badai yang akhirnya kembali ke rumah yang pernah menguburnya. Aku tidak mati. Kalimat itu menggema di kepalaku. Aku berdiri kaku, tubuhku gemetar. Reza terduduk di lantai, seperti pria yang seluruh dunianya runtuh. Bu Lestari pucat. Pak Bram tampak seperti patung. Kania bahkan tidak bisa lagi tersenyum. Naya menatap semua orang. Selama 3 tahun kalian hidup tenang. Dia menghela napas. Dengan mengubur namaku, Bu Lestari akhirnya menemukan suaranya. Kamu gila. Naya tertawa kecil, pahit. Gila. Dia menatap Bu Lestari tajam. Gila itu ketika seseorang mencoba membunuh tunangan anaknya demi warisan. Ruangan bergemuruh. Aku menutup mulut. Membunuh. Warisan. Jadi aku benar. Pak Bram maju cepat. Naya, cukup. Ini urusan keluarga. Naya menatapnya dingin. Urusan keluarga. Dia mengangkat alis. Kalau begitu kenapa kalian membuatnya jadi urusan publik dengan memalsukan kematianku? Investor mulai berbisik panik. Beberapa mengeluarkan ponsel. Bu Lestari menatap sekeliling, sadar reputasi mereka sedang hancur. Dia menoleh ke Reza, suaranya tajam. Reza, bawa dia keluar. Reza tidak bergerak, matanya merah. Dia menatap Naya dengan suara pecah. Kamu hidup. Naya menatap Reza lama. Ya, Reza. Dia mendekat, pelan. Aku hidup dengan luka yang kalian tinggalkan. Aku menatap Reza, dan saat itu aku sadar. Reza bukan hanya pria yang kehilangan tunangan. Reza pria yang ikut diam saat keluarganya menghapus seseorang. Aku berbisik, hampir tidak terdengar. Reza, kamu tahu. Reza menatapku, matanya penuh rasa bersalah. Dia tidak menjawab, dan itu jawaban. Aku menarik napas panjang. Hatiku seperti disayat. Aku bukan istri yang dicintai. Aku bukan perempuan yang dipilih. Aku hanya alat untuk menutup cerita yang seharusnya tidak pernah ditutup.
Naya menoleh padaku lagi. Alia, aku menatapnya. Dia berkata pelan, aku minta maaf kamu diseret ke dalam ini. Air mataku jatuh. Aku berbisik, jadi aku memang pengganti. Naya menggeleng, kamu bukan pengganti. Dia menatap Bu Lestari. Kamu korban berikutnya. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku dingin. Korban berikutnya. Aku menatap Bu Lestari. Bu Lestari menatapku dengan mata tajam, tapi di baliknya ada ketakutan. Karena rahasianya terbuka, Pak Bram berkata cepat kepada tamu-tamu. Ini kesalahpahaman. Acara selesai. Investor mulai keluar satu persatu, wajah mereka penuh curiga. Bu Lestari memegang lengan Kania. Kita pulang. Sekarang. Kania gemetar. Tapi Ma, Bu Lestari membentak. Diam. Mereka berbalik pergi. Namun sebelum melangkah jauh, Naya berkata keras. Aku sudah melapor ke polisi. Bu Lestari berhenti. Tubuhnya kaku. Naya melanjutkan, aku punya bukti, tentang kecelakaan yang kalian atur, tentang surat-surat palsu. Pak Bram membeku, Reza menutup wajahnya, aku menatap semua itu seperti mimpi buruk. Dan tiba-tiba, aku merasa sangat lelah. Aku lelah menjadi boneka, lelah menjadi penutup, lelah menjadi istri tanpa hak. Aku melangkah maju, semua menoleh padaku. Reza mengangkat kepala, Alia, aku menatapnya, suara Reza pecah. Tolong, jangan pergi. Aku tersenyum kecil, senyum yang pahit. Reza, aku menghela napas panjang. Aku datang ke hidupmu karena aku percaya kamu cinta. Air mataku jatuh, tapi ternyata aku hanya syarat warisan. Reza berdiri cepat. Alia, aku mengangkat tangan. Jangan, aku menatapnya tajam. Kamu diam selama ini. Reza gemetar. Aku takut. Aku tertawa pelan. Semua orang di keluarga ini selalu takut. Aku menatap Bu Lestari. Kalian takut skandal. Aku menatap Pak Bram. Kalian takut kehilangan saham. Aku menatap Kania. Kalian takut kehilangan warisan. Aku kembali menatap Reza. Dan kamu takut sendirian. Aku menggeleng. Tapi tidak ada satupun yang takut kehilangan aku. Ruangan sunyi. Reza menangis. Alia, aku mencintaimu. Aku menatapnya lama. Lalu aku berkata pelan. Mungkin kamu mencintai rasa aman yang kuberikan. Aku menelan ludah, tapi kamu tidak pernah benar-benar memilihku. Aku menoleh ke Naya. Naya menatapku dengan mata lembut. Aku berkata pelan, terima kasih sudah datang. Naya mengangguk, kamu berhak bebas. Aku mengangguk, lalu aku menatap Reza sekali lagi. Aku berkata dengan suara yang tegas. Aku bukan penutup, aku berhenti sejenak. Aku manusia, aku membuka cincin di jariku. Tanganku gemetar. Aku meletakkannya di atas meja dekat pintu ballroom. Cincin itu berbunyi kecil, tapi rasanya seperti akhir. Aku menatap Reza. Aku pergi membawa harga diriku. Reza tersungkur. Alia, aku berbalik. Langkahku pelan, tapi setiap langkah terasa seperti membebaskan diri. Aku keluar dari ballroom. Udara malam menyambutku. Lampu kota berkilau. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menghirup napas sebagai diriku sendiri. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Aku tidak tahu bagaimana hidupku setelah ini. Tapi aku tahu satu hal. Aku lebih baik sendirian, daripada hidup sebagai bayangan dalam keluarga yang membunuh demi nama. Di belakangku, suara Reza memanggil. Tapi aku tidak menoleh. Karena aku akhirnya mengerti. Kadang keberanian terbesar, bukan bertahan, tapi pergi.